Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Ramdan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya di rumah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Mata pelajaran IPS. Kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Setiap hari manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Masih ingatkah kamu mengenai interaksi? Ya, interaksi itu terbagi menjadi dua. Ada interaksi sosial, hubungan antara manusia dengan manusia. Ada interaksi manusia dengan lingkungan. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Apa itu interaksi? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Ada lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia. Contohnya, karena lingkungan yang subur dan curah hujannya tinggi mempengaruhi aktivitas masyarakat untuk bercocok tanam. Sehingga masyarakat di daerah tersebut banyak yang berprofesi sebagai petani, perkebunan, karena ditunjangnya dengan lingkungan yang baik. Terus ada aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Itu dapat berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak negatif. Contohnya, manusia melakukan penebangan pohon secara berlebihan, mengakibatkan hutan itu menjadi gundul, dapat mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir. Itu karena ulah manusia. Terus yang kedua, manusia membuang sampah di sungai. Itu pun dapat mempengaruhi lingkungan alam. Sehingga bagaimana lingkungan alamnya? Menjadi banjir, gorong-gorong tersumbat. Jadi sehingga ketika hujan, air itu meluap ke daratan sehingga mengakibatkan banjir. Itu karena ulah manusia. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Di sini, Bapak menyediakan bacaan tentang manusia dengan lingkungan alam. Mari kita membaca dengan bersama-sama. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan. Di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia?
Hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memiliki waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan penurunan hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentunya dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Menurut kalian, apa yang kalian dapatkan dari bacaan tadi? Ya, lingkungan alam itu terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Benda mati itu contohnya suhu, tanah, cuaca, itu adalah benda mati. Lalu, lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup sebagai sumber makanan, sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, lingkungan alam itu sangat bermanfaat untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya, bukan hanya hewan tapi manusia. Tadi informasi pentingnya adalah benda mati dan makhluk hidup itu saling berkaitan satu sama lain. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman. Contoh, di Mesir, suhunya bagaimana? Panas ya. Tanahnya pasir, curah hujannya rendah. Tumbuhan apa yang ada di Mesir? Kaktus, hewannya pun unta ya. Unta dapat menyesuaikan dengan lingkungan alamnya sesuai jenis tanah, suhu, dan curah hujan. Terus makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk, memiliki air tanah yang baik dan melimpah. Ya, karena dengan banyaknya tumbuhan, cadangan air di dalam tanah akan terjaga dengan baik karena tumbuhan itu dapat menyimpan cadangan air di dalam tanah, sehingga tanah yang ada di sekitarnya menjadi subur. Informasi yang kita dapatkan mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan alam tadi dijelaskan bahwa manusia itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Contohnya yang tadi dijelaskan, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak.
Lalu manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Bagaimana pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan di daerah sekitarmu? Di sini ada macam-macam interaksi manusia dengan lingkungannya. Contohnya, aktivitas manusia sebagai petani, peternak, penambang, dan nelayan. Ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Contoh yang selanjutnya, di sini ada gambar petani berinteraksi dengan sapi untuk membajak sawah. Interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Aktivitas-aktivitas manusia dengan lingkungan terdapat pengaruh positif dan pengaruh negatif. Coba perhatikan gambar di samping. Terdapat interaksi manusia dengan lingkungan dalam perkebunan kelapa sawit. Dampak positifnya, pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar, sehingga penduduk sekitar bekerja sebagai perkebun kelapa sawit. Kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya, mungkin untuk sampai ke tujuan pemerintah membangun akses jalan. Yang ketiga, karena lapangan pekerjaan ada, otomatis pendapatan penduduk semakin meningkat. Yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Dampak negatifnya, yang pertama, karena akan dibuka perkebunan kelapa sawit, mungkin asalnya terdapat beraneka ragam tumbuhan di situ. Karena ingin dibuka perkebunan kelapa sawit, akhirnya ditebang dan diganti oleh kelapa sawit, sehingga hewan-hewan di sekitar lingkungan tersebut tidak ada tempat tinggal karena menjadi gundul asalnya kan. Jadi yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Coba kalian baca bacaan di samping. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dampak merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.
Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Informasi penting yang kita dapat tadi, manusia itu tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan alam sekitar agar lestari ya, jangan tercemar, dapat mengakibatkan bencana alam bagi kita semua. Memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Ya betul ya. Sebagai sumber kehidupan makhluk hidup lain dan sebagai penghasilan untuk manusia. Jadi sebagai petani ya, perkebunan, perikanan, itu semuanya dari lingkungan alam. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Ini adalah interaksi manusia yang berdampak negatif bagi alam. Seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai dan di laut, manusia sering menebang pohon. Ini adalah interaksi negatif. Jangan dicontoh. Karena kecerobohan manusia. Coba kalian amati dari gambar di bawah. Gambar di bawah ini yaitu gambar tentang perpindahan lahan terbuka menjadi pemukiman. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Manusia memiliki tempat tinggal untuk berteduh ya. Karena pertumbuhan manusia itu semakin meningkat, otomatis manusia akan membangun rumahnya masing-masing. Terus apa dampak negatifnya bagi lingkungan? Mungkin dampak negatifnya lapisan tanah ditutupi oleh beton-beton rumah-rumah yang mengakibatkan bagaimana saat hujan turun sehingga air itu tidak dapat diserap oleh tanah. Sehingga bagaimana banjir ya. Oleh karena itu manusia harus menyediakan lahan kosong atau lahan yang berfungsi untuk penyerapan air. Membuat gorong-gorong agar saat curah hujan tinggi, volume air meningkat sehingga banjir. Oleh karena itu, manusia tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya mungkin itu dampak negatif dan positifnya. Mungkin ada pendapat lain? Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.